Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja kita akan mencoba meneliti, mengulik-ngulik laga yang apa saja yang terjadi di laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung di pekan ke-28. Nah, seperti biasa ya, video ini kami ambil sebelum laga ini digelar. Jadi kita semua, saya pun pribadi nggak tahu apa yang terjadi di laga kali ini. Apakah ada kontroversi di pekan ke-28 ini, khususnya di pertandingan ini? Makanya kita akan coba bedah sama-sama dan kita cari tahu sama-sama di laga ini. Kontroversi apa dan juga ada kejadian apa dan ada fakta apa. Dan kalau ada yang kurang-kurang tepat ataupun kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung di pekan ke-28. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung. Wasit Taki Al-Jafari, ini wasit asal Singapura ya. Wasit ini sudah 3 kali nih di Liga 1 tampil musim ini. Sementara bagi Persib, ini pertama kali dipimpin oleh wasit asal Singapura ini. Dan total udah 2 kali ya Persib musim ini dipimpin oleh wasit asing. Yang satu asal Jepang dan satu asal Singapura. Sementara bagi Borneo FC ini pertama kali dipimpin oleh wasit asing di Liga 1 musim ini. Stadion Segiri, faktanya ya, sebelum laga ini tuh Persib belum pernah bisa menang loh. 1 kali pun di stadion ini melawan Borneo FC. Tercatat Persib itu udah 5 kali lawan Borneo FC di stadion ini dengan catatan 2 kali kalah dan 3 kali imbang. Gol Mariano Peralta di menit ke-27 adalah gol kelima Peralta musim ini. Oke, ini yang jadi sorotan di babak pertama, yakni pelanggaran Leo Guntara pada Beckham Putra di menit 30. Ini murni pelanggaran loh, bahkan itu dari belakang yang ini berpotensi kartu kuning. Tapi kok dibiarin aja ya sama wasit asal Singapura ini. Dan lebih parahnya lagi, wasit VAR-nya adalah Armin Dwi Suryatin, wasit musuh banget sama Persib. Aduh, ini bahkan 2 kali loh ini Leo Guntara ini lakukan pelanggaran sama Beckham Putra. Tapi ya, entah nggak tahu deh ini wasit gimana ya. Kemudian kejadian di menit 32, ini soal offsetnya Rian Kurnia katanya. Padahal dalam tayangan ulang, Rian Kurnia itu muncul dari belakang. Yang offset itu Gustavo Franca. Tapi kan Franca nggak ngambil bola. Dalam aturan FIFA, yang namanya offset itu orang yang mengambil bola, bukan orang yang lakukan pergerakan. Aduh, ini perangkat pertandingannya PSSI kok masih aja yang nggak paham kayak gini. Penalti Tyron Del Pino di menit ke-42, faktanya adalah penalti kedua loh yang didapatkan Persib musim ini. Dan ini gol ke-13 Del Pino yang dicetak di Persib musim ini dan menjadikan gol terbanyak yang dicetak Tyron Del Pino sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Lanjut ke babak kedua, ini kami dibikin salvok yang pertama oleh tendangan jarak jauh Kenzo Nambu di menit 49. Ini jujur ya, kalau gol ini bisa jadi gol terbaik Liga 1 musim ini loh ya. Tapi ya emang Kenzo belum beruntung di laga ini, tendangannya masih kebentur tiang. Tapi uniknya, usai tendangan yang bikin kami salvok sehingga kami akhirnya lupa dengan kejadian, tiba-tiba malah dibalas oleh Tyron Del Pino dengan golnya di menit ke-50. Dan ini menjadi gol ke-14 Tyron Del Pino musim ini dan brace alias cetak 2 gol ketiga kalinya Del Pino musim ini. Dan gol ini pun gak kalah cantik juga dengan tendangannya Kenzo Nambu yang jarak jauh ya. Ini bisa disebut gol no look goal ya, no look shoot mungkin ya, jelas tanpa melihat gawang.
Lalu yang terjadi di babak kedua adalah dua pencetak gol di laga ini, yaitu Tyron Del Pino serta Mariano Peralta. Ternyata dua-duanya terkena kartu kuning ya. Tapi memang lebih sialnya itu menimpa Tyron Del Pino. Kenapa demikian? Sebab kartu kuning yang diterimanya di laga ini adalah kartu kuning keempat, yang artinya di laga selanjutnya Tyron nggak bisa main. Nah, lanjut lagi nih kontroversi wasit Taki ya di babak kedua nih, babak kedua. Salah satu yang paling jelas itu adalah ketika insiden siapa? Furtado lawan Gustavo Franca ya di menit 67. Ini pun harusnya dicek VAR loh ini. Tapi ya gitulah. Udahnya wasit VAR-nya ndablek, wasit utamanya juga begini, ya udah akhirnya pada bikin apa ya? Bukan cuma Persib dirugikan, jadi Borneo pun dirugikan. Brace Mariano Peralta di menit ke-86 adalah brace kedua ya yang dicetak Peralta musim ini. Tapi gol kedua ini pun prosesnya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama saya dengan gol pertama Peralta, yakni bola dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Persib digocek ke tengah atau ditekuk ke tengah dan syuting ya. Dan anehnya kenapa ya Kevin Mendoza kok padahal udah kebobolan di gol pertama dengan cara seperti ini, tapi kok bisa kebobolan lagi dengan cara yang sama ya, meskipun beda posisi lo ya. Dan yang bikin kami salfok lagi adalah ini ya di menit keberapa nih? 93 ya, atau menit injury time ya babak kedua ya. Ini bikin kami bener ya, apa ya, salfok deh. Ini kalau jujur nih, kalau nggak ada Gustavo Franca di situ, itu gol 100% masuk ke gawang loh, dan bisa saja Peralta cetak apa ya, 3 point ya di sini ataupun hat trick ya di laga ini. Dan dengan cara yang sama pula ya, inilah mungkin bisa disebut salah satu save terbaik musim ini ya dari Gustavo Franca dari Persib, karena itu bola sulit loh itu, dan Gustavo Franca ini bukan nggak tinggi loh, tapi mampu menyelamatkan bola yang ya harusnya 99% masuk itu. Hasil imbang. Nah, ini hasil imbang ke-10 Persib musim ini, dan yang ke-8 bagi Borneo FC musim ini, dan yang ke-6 bagi dua tim ini saat bertemu sepanjang sejarah ya. Man of the match di laga ini ada dua pilihan nih. Kalau di Borneo FC mungkin Mariano Peralta ya. Kalau di Persib ya Tyron Del Pino. Tinggal pilih aja tuh siapa yang akan jadi man of the match, apakah dari pihak Borneo atau dari pihak Persib. Tapi kalau ternyata pilihan LIB lain ya, kami nggak ngerti jalan pikiran LIB. Oke, kita akan bahas dulu ya. Pertama kita akan bahas soal hasil imbang ya. Nah, menurut kalian hasil imbang ini cukup adil atau malah rugi? Kalau kami pribadi gini, dibilang adil ya cukup adil sih buat Persib. Sebab dengan skuad yang compang-camping, main di kandang lawan, bisa nahan imbang bahkan sempat unggul. Ini hal yang luar biasa buat Persib. Tapi kalau dibilang rugi ya rugi juga. Kenapa demikian? Harusnya Persib udah unggul di laga ini. Kenapa bisa kecolongan? Kan ada yang salah dengan lini pertahanan Persib. Selalu dari sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Coba nih, kalau misalnya Persib bisa menang di laga ini, kan hari sebelumnya Dewa United juga main imbang, yang artinya kalau Persib menang di laga ini dan raih 3 poin, jarak dengan Dewa United kan jadi semakin jauh nih, jadi 10 poin. Tapi gara-gara dengan hasil imbang ini posisinya kan akan tetap sama, berjarak berapa nih? Berjarak 8 poin aja. Itu pun bisa berubah. Seandainya Persebaya menang atas Persija, maka Persebaya akan menggeser Dewa United dan jarak dengan Persebaya itu cuma 7 poin aja. Jadi kalau dibilang rugi ya rugi juga sih Persib, sebab ya harusnya bisa memperlebar jarak ya dengan Dewa United. Jadi ya kami bilang di laga ini kalau bilang untung rugi ya sama sih, 50-50 ya, ada untungnya ada ruginya buat Persib. Bagaimana dengan Borneo FC? Sebenarnya kalau Borneo FC lebih banyak ruginya. Kenapa banyak ruginya? Pertama, main di kandang Borneo ya, terus full squad, dan juga menyerang 7 hari 7 malam. Tapi gagal menang, kan rugi itu artinya. Terus apa nih penyebabnya Borneo FC ini gagal menang?
Cuma satu permasalahannya di laga ini buat kami, yakni Matheus Pato. Pato di laga ini benar-benar mati, nggak dapat bola, nggak pernah syuting ke gawang, cuma lari-lari doang di lapangan. Kan akhirnya ini timbul pertanyaan, ini disengaja sama Pato lantaran musim depan ke Persib atau emang Pato udah habis? Ya kalau cara mainnya kayak gini ya percuma dong Persib ambil Pato musim depan. Lalu apa cuma itu kesalahan apa kekurangan Borneo FC di laga ini? Sebenarnya enggak juga sih. Buat kami ada satu kekurangan lagi di laga ini di Borneo FC, yakni chemistry. Ya, seperti yang pernah kami bilang, menerapkan taktik 352 atau 3412 ini akan sangat sulit, apalagi taktik ini diubah oleh Joaquin Gomez ke 433. Ini masih banyak belum bisa dipahami oleh para pemain Borneo FC, masih banyak yang salah persepsi atau salah komunikasi. Tapi nggak sepenuhnya Borneo FC pun rugi di laga ini. Sebenarnya ada untungnya juga nih bagi Borneo FC. Apa untungnya? Seandainya saja Persib nggak compang-camping dan Persib punya striker murni satu aja di depan, ini strategi seperti ini bisa diacak-acak loh sama Persib. Kenapa demikian? Ini kelihatan banget. Fajar masuk ke dalam sebagai back kanan tapi di free roll. Ini kalau misalnya Ciro Alves dipulangkan ke posisi aslinya di wing kiri ya, dan Beckham Putra di wing kanan, ini bisa tewas, tersisa dua back tengah doang, dan itu bisa ngejaga David Da Silva. Untungnya Persib di laga ini nggak pakai striker murni, makanya strategi ini kelihatan bagus. Padahal kalau Persibnya ini full tim, ini strategi ini bisa hancur. Makanya bisa dibilang Borneo pun untung di laga ini karena pemain Persibnya nggak full tim. Tapi jujur ya, kami akui ya, Joaquin Gomez ini adalah pelatih yang pintar, kaya taktik dan juga responsif ya. Karena ya terlihat banget di 90 menit lebih ya, ini berkali-kali mengganti strategi loh. Joaquin Gomez ini salah satu pelatih yang kaya strategi dan cepat responsif ya buat kami. Cuman memang taktiknya ini belum bisa dipahami. Kami ngelihatnya apa ya? Ngelihat permainan Joaquin Gomez di laga ini tuh mengingatkan kami dengan timnas saat pertama kali atau baru-baru ditangani oleh Sintayong dengan menempatkan Asnawi atau Arhan dari bek kiri atau kanan jadi free roll ke tengah gitu kan. Ini mirip-mirip banget karena inilah strategi dasar dari taktik 352 ya yang diterapkan oleh Joaquin Gomez menjadi 433. Sebenarnya taktik ini tuh sangat ampuh ya dalam hal bertahan dan menyerang ya. Cuma yaitu kembali kami katakan, seandainya Persib di laga ini sisi sayapnya hidup kiri kanan dan juga di depannya punya striker murni, ini strategi seperti ini bisa dihancurkan nih. Jadi kesimpulannya di laga ini ya ada untungnya ada ruginya buat dua kesebelasan ya. Untungnya buat Persib karena ya nggak kalah di laga ini, karena ya dengan skuad begini nggak kalah itu udah untung banget. Tapi ya ruginya buat Persib, harusnya bisa memperlebar jarak dengan Dewa United, ini nggak bisa. Lalu buat Borneo FC untungnya Persib compang-camping. Coba kalau full tim bisa aja Borneo kalah di laga ini. Tapi ruginya udah mainnya di kandang full squad tapi nggak bisa menang. Jadi itu kesimpulan di laga ini ya. Bagaimana dengan wasit? Kami nggak tahu ya apakah di Singapura cara mainnya kayak gini ya wasit. Tapi kalau kami boleh ngasih rating untuk wasit Taki ya, kami ngasih rating 6 deh. Karena buat kami jujur ya, kinerja wasit asal Singapura ini nggak jauh lebih baik dengan wasit lokal kita 11-12. Kalau kami bisa ngasih rating dengan wasit-wasit asing yang pernah berlaga di Liga 1, mungkin masih kalah jauh dengan wasit asal Malaysia Azmi ya, atau wasit asal Jepang dan wasit asal kemarin apa, Uzbekistan atau Lebanon ya kemarin ya. Ini masih kalah jauh lah. Ini hampir mirip dengan wasit lokal kita kalau yang ini. Oke, gimana? Ada yang kelewat nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang mungkin saya misunderstanding atau apa? Kalau ada hal-hal tersebut, silahkan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama bisa mereview, bisa mengkoreksi, bisa juga meneliti apa yang terjadi di laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung. Nah, kita juga akan terus memantau dan menyajikan berita-berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan juga Timnas Indonesia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rasport ya. Makasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Apa aja boleh ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Rasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.